Halo, selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan terima kasih sudah masih stay tune mengikuti rangkaian acara Career Conference Mentorin Indonesia pada hari ini. Nah, perkenalkan, saya Dani Maulana yang akan memandu jalannya sesi webinar kali ini. Sesi kali ini menarik banget nih teman-teman, karena kita bakalan belajar banyak banget key insight gitu ya dari orangnya langsung yang punya success story gitu ya di bidang marketing dan sales campaign yang memiliki purpose yang sangat menarik banget nih menurut saya. Nah, I feel that we will learn a lot from our upcoming speaker. So please welcome Mas Wildan Mukolat, Product Marketing Senior Professional from Samsung Indonesia. Halo, selamat siang Mas Wildan. Siang Dani, thank you for the introduction. Iya, apa kabar nih Mas? Baik ya? Sehat ya? Paling nanya kabar kita. Alhamdulillah sehat. Hari Mantap, batik sehat ya dan kita ya. semangat selalu. Batik-batik karena hari batik hari ini Mas. Jadi Ya. kita harus celebrate ini ya dengan bangga gitu ya tradisi Indonesia. Oke. Nah, Betul. moving on sebelum saya mempersilakan Mas Wildan untuk mempresentasikan webinarnya, saya ingin sedikit sharing dulu nih tentang sosoknya Mas Wildan nih. Mas Wildan ini mengawali karir di FMCG sebagai manajemen trainee kayak gitu and was showing an out performance kayak gitu, dan Mas Wildan ini menjadi key account manager dalam waktu yang singkat kayak gitu ya. Nah, ini prestasi banget nih. Nah, dengan pengalaman yang sekarang 6 tahun lebih ya Mas ya, ini Mas Wildan menjadi product marketing senior professional di Samsung Indonesia. Nah, semisal nih teman-teman kalau misalnya pengen ada pertanyaan deep dive lebih lanjut tentang apa sih program marketing, apa sih yang Mas Wildan lakukan di Samsung, ini bisa banget nih langsung aja drop pertanyaannya di kolom Q&A, dan selalu jangan malu-malu gitu ya untuk bertanya. Oke, nggak lama-lama, without further ado, saya persilakan kepada Mas Wildan untuk mulai sesinya. Mas Wildan, the stage is yours. Thank you Dani. Is my screen on? Yap. Oke. Selamat siang semuanya. Saya mau nyapa dulu nih. Semoga sehat-sehat semua ya di pandemi ini. Udah pada makan siang, semoga nggak ngantuk. Hari ini kita ngobrol santai aja ya Dani, biar lebih outgoing aja jatuhnya. Jadi bisa sharingnya lebih enak ya. Nanti pertanyaan-pertanyaannya juga lebih enak. Yep. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang successful story ya behind Samsung Galaxy A series. Cuman kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang gitu. Thank you tadi Dani juga sudah sempat memperkenalkan saya. Tapi ini sedikit tambahan aja perkenalan dari saya. Teman-teman bisa panggil saya Wildan. Background saya di marketing, tapi saya juga sedikit punya pengalaman di retail dan juga sales. Sekarang saya di Samsung sebagai product marketing untuk Galaxy A series untuk spesifiknya. Sebelum ada di product marketing, saya pernah dapat job assignment di retail. Pernah di retail planning dan budgeting, terus kemudian pernah juga nih di retail strategi. Prior to join Samsung juga sebenarnya tadi juga Dani udah sampaikan ya, saya melanglang buana nih di FMCG, mengawali karir sebagai manajemen trainee di Godrej Indonesia. Mungkin teman-teman lebih kenal produknya kayak obat nyamuk ya, obat nyamuk hit, terus kemudian pewangi ruangan Stella, sama tisu basah Mito gitu. Nah, saya dari IPB, mungkin sekarang lebih terkenalnya IPB University ya. Memang jurusan saya nggak nyambung nih sama yang saya kerjakan di dunia profesional gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena kuliah itu adalah tempat untuk menemukan passion. Jadi find your passion now. Jurusan kamu nggak menentukan nanti kamu mau jadi apa. Jadi make sure nanti kamu mengerjakan yang kamu suka. Itu sih. Nah, with no further ado, aku mau jelasin dulu nih Samsung Electronics Indonesia itu secara structure seperti apa sih? Lebih ke ngomongin how Samsung Electronics Indonesia manage the business gitu ya. Jadi ada 2 business unit kalau di Sein S ya. Jadi kita ada di Sein Sales karena ada juga Sein P, which is itu factory. Aku nggak akan bahas.
Di Samsung sendiri ada IM. IM itu stands for IT and Mobile, karena dulu kita punya laptop sama kamera digital, meskipun sekarang kita udah nggak ada, tapi terms IT-nya tetap kita keep. Terus kemudian ada business unit satu lagi, yaitu consumer electronics, di mana ada home appliances dan digital appliances di dalamnya. Aku nggak akan cerita detail yang CE, karena aku ada di business unit yang IT and Mobile. IT and Mobile sendiri itu dibagi jadi 3 ya, secara garis besarnya nih, untuk teman-teman bisa memahami struktur di Samsung-nya. Ada smartphones, ada tablet, dan juga ada aksesoris dan juga wearable, hearable. Jadi kalau yang aku jelasin dari yang APS dan WH dulu ya. Jadi maksudnya tuh kayak kalau teman-teman beli casing original Samsung, nah itu memang itu produksinya kita. Wearable itu contohnya kayak Galaxy Watch, kalau hearable itu Galaxy Buds. Jadi kita juga punya complete ecosystem gitu. Ada divisi tablet juga, sama kita akan deep dive more di smartphones ya. Jadi kalau smartphone sendiri sebenarnya dibagi jadi 2, ada flagship sama ada non-flagship. Kalau yang flagship itu contohnya kayak Galaxy Z series gitu ya, yang kemarin baru launching nih, contohnya sekalian saya jualan ya, jadi karyawan yang baik gitu. Sama ada yang udah terkenal juga ya, teman-teman juga udah tahu, ada Galaxy S, ada Galaxy Note, sama ada FA. Jadi kalau FA itu Fan Edition. Biasanya tuh ini request-requestan dari memang Samsung fan gitu. Misalnya mau request warna apa itu biasanya di launching memang lebih auranya tuh youthful gitu. Jadi lebih ke anak muda. Dan non-flagship itu sebenarnya dibagi secara garis besarnya ada 2. Ada M series sama A series. Aku bahas M series dulu. Kenapa kita ada M series? Jadi kalau teman-teman nanti jangan bingung nih, misalnya ke toko gitu kan, mau beli M series dong, itu biasanya nggak ada. Kalau di kayak lifestyle mall, di tokonya Samsung, itu nggak ada. Kenapa? Karena M series ini adalah produk eksklusif online. Jadi mengikuti perkembangan zaman ya, kita juga belajar bahwa Gen Z, kemudian yang millennials yang merupakan digital native, mereka udah semua apa-apa harus online, even belanja pun harus online. Jadi kita juga hadirkan produk yang bisa menjawab kebutuhan dari target marketnya kita gitu. Nah kalau A-series bukan berarti tidak ada di online ya, ada juga. Justru secara market dan pasar A-series itu lebih luas gitu, karena hadir lebih dulu dibandingkan M-series. Untuk A-series sendiri kita bagi jadi 6 segmen ya sebenarnya. Kita mengikuti juga nih dari perhitungan dari kayak semacam lembaga research gitu yang kita beli datanya. Sebut saja kayak GfK gitu. Segmen-segmennya teman-teman juga bisa lihat ya, kita menggunakan dolar untuk membagi segmennya, tapi tetap bisa kita jadikan local currency. Nanti aku bahas di next slide-nya. Jadi 6 segmen ini ada high segment, kemudian ada mid, mass, upper entry, lower entry, dan juga ULC segment gitu. Nah, biar lebih paham, kita bedah lebih dalam lagi kali ya, untuk specifically di Galaxy A series itu seperti apa kalau di Samsung. Nah, kita mulai dari yang kiri dulu ya, entry dan ULC segment. Jadi itu segmen di bawah $200 atau untuk local currency-nya itu yang di bawah 3 juta. Sebelum aku jelasin kayak key visualnya, aku mau bahas dulu nih bahwa seperti kita tahu entry and ULC segment itu market size di Indonesia khususnya itu sudah 45%. Artinya pasar smartphone di Indonesia itu masih ada di segmen ini. Jadi orang-orang di Indonesia itu kalau beli handphone 45% itu akan cari produk yang di bawah 3 juta gitu. Dan main channel-nya untuk segmen ini tuh mostly ada di tradisional. Tradisional tuh mungkin kalau kayak teman-teman jalan ke Poris atau lihat toko-toko di pinggir jalan, toko handphone berjejer-jejer banyak, nah itu salah satu channel fokusnya kita gitu. Atau mungkin kalau ke handphone mall gitu ya, kayak ke Mall Ambassador atau ke ITC yang memang mereka juga banyak jualan handphone, itu banyak juga nih toko-toko tradisional di situ gitu. Nah, untuk price range-nya sendiri itu ada ini ya, ULC. ULC itu stands for ultra low cost, jadi benar-benar device yang
bisa dikatakan hanya fulfilling hygiene needs-nya aja nih, misalnya hanya untuk chatting atau telepon, tapi udah pengen enjoy sinyal 4G gitu, karena biasanya kita juga ada project migration gitu dari orang-orang yang sekarang belum kena sinyal 4G gitu, jadi masih pakai handphone feature phone, kita sebutnya handphone tulit-tulit gitu, yang nggak bisa internet, masih 2G gitu. Nah, kemudian ada lower entry, itu tuh segmen 1,5 juta sampai 2 juta, ini cukup besar ya segmennya. Jadi biasanya nanggung beli ULC, biasanya orang akan beli atau pindah dari 2G ke lower entry. Handphone di bawah 2 juta ini populer sekali. Dan untuk upper entry, handphone di range 2 juta sampai 3 juta ini juga marketnya besar sekali. Banyak orang yang pengen punya fitur-fitur lebih, tapi tidak mau spend terlalu besar, biasanya akan beli device di segmen ini, gitu. Nah, karena market size-nya besar, berarti kan competition-nya luar biasa besar ya. Di sini memang main kompetitornya kita ada Oppo, seperti teman-teman tahu ya, Oppo, Vivo, dan juga Xiaomi. Dan ada juga ya newcomer, belum lama umurnya, itu ada Realme juga yang mungkin teman-teman taunya ini handphone yang dipakai sama Iqbal Ramadan gitu kan. Karena brand ambassador-nya si pemain Dilan itu gitu. Nah, contoh produk di lower entry yang mau aku sampaikan adalah ini nih. Jadi contohnya kayak Galaxy A03s dengan materi komunikasi yang seperti ini. Terus kemudian ada Galaxy A22. Ini aku juga pakai handphonenya. Ternyata handphone 3 juta itu udah bagus banget ya. Maksudnya kayak kameranya bagus. Saya karena nggak apa ya, dulu tuh nggak pakai handphone seperti ini, jadi cukup amazing gitu setelah mencoba menggunakan sendiri gitu produk yang saya jual gitu. Tapi untuk yang A22 5G ini sebenarnya masuknya ke segmen mass karena dia harganya sudah di atas 3 juta gitu. Moving on ke yang sebelah kanan ya, ada mass, mid, sama high di 200 sampai $600 atau di bawah 9 juta tapi di atas 3 juta. Ini marketnya cukup besar ya, yang mass sama mid. Mungkin teman-teman tahu nih, Samsung ada A32, A52, A72 gitu ya, yang sudah ada di market gitu, udah anti air dan lain-lain. Teman-teman nanti bisa searching ya produk mana yang saya present ini gitu. Kalau mass dan mid segment ini channelnya lebih general karena hampir semua channel itu fokus untuk jualan produk ini gitu. Price range-nya juga cukup luas ya. Tapi di sini kompetitor utamanya itu Oppo, Vivo, sama Xiaomi nih. Karena Realme masih terlalu baru ya, jadi secara brand image-nya orang masih belum willing untuk spend uang di atas 3 juta untuk beli brand Realme, itu yang aku tahu gitu. Makanya di sini main kompetitornya masih di Oppo, Vivo, sama Xiaomi. Dan yang menarik lagi, kita baru launching juga di high segment, ada A52s 5G. Ini baru banget nih masuk ke pasar Indonesia dan sekarang lagi banyak dicari. Ini harganya di 6.499, makanya masuk di high segment gitu. Channel utamanya itu modern trade. Jadi kayak kalau teman-teman tahu biasanya yang terkenal itu kan kalau mau beli handphone kemana? Kalau nggak ke Erafone, Global, OkShop, Point 2000 yang kayak gitu. Kayak biasanya mereka ada di lifestyle mall ya. Jadi kayak misalnya lifestyle tuh contohnya kayak Grand Indonesia atau mungkin Kota Kasablanka. Nah, itu biasanya orang-orang beli handphone di price range segini tuh di mall seperti itu. Nah, kompetitornya agak sedikit beda kalau yang di 400 sampai 600 dolar karena nggak cuman kita compete dengan Oppo sama Vivo, meskipun marketnya sedikit, tapi kita tahu nih setiap ada produk launching Apple yang baru ya, kalau ada nih mau ada launching iPhone 13 gitu kan, biasanya iPhone yang lama itu harganya jadi turun banget ya, jadi murah gitu. Makanya A-series itu juga sudah berkompetisi dengan Apple nih, mungkin iPhone 7 atau iPhone 10R gitu ya, yang mungkin harganya mungkin sudah di bawah 9 juta gitu, makanya masuk ke high segment. Selain A-series juga sebenarnya di segmen ini ada kayak S10 Lite atau Note 10 Lite atau kemudian S20 FE yang saya sampaikan tadi ya, Fun Edition itu juga beberapa masuk ke segmen ini. Jadi di antara flagship itu ada high segment, jadi irisan gitu.
Oke, aku lanjut ya. Nah, tadi kan, lebih ke ngebahas, Samsung itu seperti apa organisasinya atau how Samsung manage the business, sama sedikit tentang Galaxy A series gitu ya. Nah, biar teman-teman kegambar sebelum aku ngejelasin, case tadi, successful campaign yang kita pernah jalankan, kita harus tahu dulu nih, product marketing itu sebenarnya ngelakuin apa sih, specifically nih kalau, kita ngomongin di Samsung ya. Jadi aku bagi jadi 3 nih, sebenarnya everything is, align ya, maksudnya semuanya ini berhubungan satu sama lain, tapi secara garis besarnya ada 3. Yang pertama itu product portfolio management, yang kedua go to market strategi, sama yang terakhir itu adalah stakeholder management. Nanti teman-teman juga bisa menyimpulkan nih, jadi product marketing di Samsung tuh banyak nggak sih kerjaannya atau terlalu gabut nggak sih kerjaannya gitu. Nanti teman-teman bisa bisa ini ya, take conclusion. Jadi yang pertama sebenarnya, kita sebagai product marketing harus tahu dong product role yang mau kita jual itu seperti apa. Product role ini, nggak cuman, internally ya, jadi, kita harus paham dulu nih produk ini role di internal itu sebagai apa, dan, eksternalnya itu how can this product winning the competition gitu. Itu juga kita sebagai product marketing harus paham. And then, kita juga tahu kan line up-nya, positioning-nya mau di segmen yang mana. Jadi kita juga tepat gitu ketika membuat, business assessment ataupun, market and competition understanding-nya. Jadi, ketika kita tahu, kita analyze ini produknya seperti apa, secara spek seperti apa, market itu dengan spek seperti ini harga berapa. Dari situ makanya nanti kita harus leads to, pricing strateginya juga. Jadi kita harus tahu nih, center of gravity untuk misalnya segmen X itu tuh di harga berapa dengan spek yang seperti apa. Makanya nanti kita juga, menghitung pricing yang cocok untuk harga ini seperti apa. Tapi bukan product marketing namanya kalau hanya, cuman, saya mau pricing-nya segini, tapi kita ignoring tentang profitability. Karena balik lagi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, product role. Ini produk mau generating profit berapa, atau kita mau generating market share seberapa besar. Jadi kita sebagai product marketing harus understand dulu, produk ini mau dibawa kemana, gitu. Kenapa ngomongin profitability? Karena kita juga adalah, person in charge yang punya uang nih. Jadi, kita yang, manage budget spending specifically untuk produk-produk kita, gitu. Jadi, jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang ya kan, income-nya berapa atau revenue-nya berapa, spending-nya ternyata lebih besar. Makanya jadi bisa minus profit dan lain-lain. Itu yang harus kita jagain juga. Worth it nggak untuk kita spend sebanyak ini? Kayak gitu. Nah, ngomongin, tadi yang nanti juga akan, leads ke go to market strategi, sebenarnya di sini kita juga adalah person in charge yang, menentukan supply sama sales forecast-nya mau seperti apa. Karena balik lagi nih, buat apa kita udah ngomongin market-nya seperti ini, pricing-nya seperti ini, tapi nggak ada supply-nya. Jadi, product marketing itu bertugas juga nih untuk menentukan berapa banyak quantity yang harus diproduksi oleh Sainpay. Sainpay itu, ada, sister company-nya kita, which is factory, itu, mereka harus, tahu nih, planning-nya kita tuh mau jualan seberapa banyak sih, karena kita mau grab market share segini, segitu, itu juga, berdasarkan angkanya dari product marketing. Dan satu lagi, yang terkait dengan budget management juga sebenarnya product life cycle. Kenapa? Karena, product marketing adalah, person in charge juga yang pertama kali tahu ini produk itu umurnya akan berapa panjang gitu. Misalnya apakah 6 bulan kah atau 1 tahun, itu kita juga harus, bisa manage nih PLC-nya. Karena ketika kita tahu mau ada produk penerusnya atau produk baru, kan kita harus, mengatur, transisinya dari produk lama ke produk baru gitu. Jadi, butuh budget nggak sih untuk, clear out stok lama nih, misalnya, perlu kita lakukan namanya misalnya price erosion atau price correction atau, turun harga nggak sih? Terus kita harus hitung berapa budget yang dibutuhkan, impact ke profit-nya seperti apa, perlu kita lakukan timing-nya di mana, kapan, channel mana yang akan banyak, makan budget, itu pun, menjadi pertimbangan kita ya untuk, menghitung, budget needed-nya, gitu. Nah, lanjut untuk go to market strategi, ini juga sebenarnya yang lagi naik daun ya, istilah go to market. Kalau aku lihat tuh di beberapa company itu juga, banyak posisi-posisi baru, kayak go to market gitu. Tapi sebenarnya, product marketing itu kalau di Samsung tuh mirip-mirip kayak, project manager, karena
kita kerja berdasarkan project ya. Misalnya kayak produk ini ketika udah mati, nanti kita ngurusinnya produk lain gitu. Jadi untuk menghasilkan launching yang sukses, kita harus pinter-pinter banget nih untuk membuat business assessment-nya. Jadi kalau business assessment itu banyak ya, kita bisa pakai data internal, kita bisa pakai data eksternal, karena kita juga kerjasama, dan juga kita bahkan beli third party data kayak GfK gitu. Kita tahu area mana misalnya yang perlu dibantu atau ada help needed. Terus kemudian kita juga kerjasama dengan Facebook. Jadi kita juga bisa tahu nih affinity dari target market yang mau kita tuju itu, dia sukanya apa sih. Jadi kita bahkan bisa tahu orang-orang ini tuh hobinya apa. Misalnya food and beverages, atau traveling, atau misalnya sports, itu juga kita bisa tahu. Nantinya kita akan hubungkan juga nih dengan di launching strateginya. Karena ketika kita membuat launching strategi atau launching plan, kita juga harus understand konten-konten yang akan kita tayangkan itu kan harus sesuai juga nih dengan apa yang mereka suka, interest-nya apa. Jadi benar-benar relate ke target market-nya kita. Itu pun juga bisa menentukan promotion strategi. Jadi kalau promotion strategi itu bisa untuk launching, juga bisa untuk sustenance. Jadi maksudnya gini, perlu nggak sih kita misalnya kerjasama sama view atau video misalnya, atau segmen yang mau kita launching ini lebih cocoknya misalnya ke Netflix karena mungkin segmennya atau mereka memang sukanya apa, atau perlu nggak sih kita kerjasama sama operator misal, karena mereka butuh nih misalnya paket data tambahan untuk ini itu segala macam. Jadi semua itu ada reasoning-nya. Atau misalnya perlu trade-in nih misalnya dengan trade-in cashback atau apa. Itu sebenarnya banyak yang bisa kita lihat. Itu pun berhubungan lagi dengan si sustenance planning ini. Jadi sustenance itu maksudnya mungkin agak sedikit berbeda nih. Kalau di FMCG kan mostly kebanyakan ngurusin produk yang sudah established ya, udah launch gitu. Karena ibaratnya kalau smartphone itu kan produknya juga nggak bisa ngomong sendiri dan fasenya cepat karena teknologi improve terus gitu. Jadi sustenance itu maksudnya produk yang udah umurnya di atas 6 bulan itu perlu kita sustain nggak sih? Maksudnya sustain tuh perlu kita jagain nggak sih digital presence-nya? Maksudnya atau nggak kita bisa analyze juga nih orang-orang yang kemarin udah punya history intention ke produk kita tapi misalnya belum beli, perlu nggak sih kita tambah budget lagi nih untuk meyakinkan mereka dengan kita ubah layout key visualnya atau kreatifnya. Mungkin mereka perlu diyakinkan dari sisi baterainya lagi kah atau misalnya apa. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan itu. Maksudnya kita understand kenapa akhirnya mereka memutuskan untuk belum beli. Apakah mereka nunggu price correction atau mereka nunggu promosi atau masih perlu diyakinkan lagi. Itu yang harus kita bedah satu-satu. Jadi nanti materi komunikasinya bisa kita customize sesuai dengan analisa yang kita dapat gitu. Dan all in all sebenarnya go to market strategi itu harus ada performance evaluation-nya. Jadi gini, di Samsung itu everything running week on week. Jadi benar-benar data itu tuh benar-benar harus cepat gitu. Jadi dengan adanya performance evaluation week on week ini kita jadi bisa tahu area mana sih yang perlu quick fix. Jadi kita juga jangan sampai ngedelay anything karena ketika kita udah miss 1 minggu atau 2 minggu untuk ngejar performance-nya atau winning market share atau sell out targetnya itu akan susah. Jadi benar-benar kita harus extra effort nih ngejalanin si smartphone bisnis ini gitu. Dan dengan 2 pilar ini, produk portfolio management dan go to market strategi, yang terakhir adalah stakeholder management ini yang paling penting karena sebenarnya product marketing itu adalah kayak penjembatani antar semua divisi dengan apa yang mau kita sampaikan ke market sebenarnya. Jadi kita adalah yang menggawangi semuanya nih. Jadi kayak misalnya karena di sini stakeholder management kan ada sales, ada marketing communication. Di dalam marketing communication pun ada banyak nih, ada tim digital, ada tim media placement, ada PR and community, terus kemudian ada CMI, ada CRM juga. Banyak yang harus kita jagain gitu. Kemudian ada retail marketing juga, ada online team. Online itu include sales dan online marketing juga. Ada channel sama supply chain. Jadi maksudnya kita make sure semua yang kita komunikasikan di above the line itu tuh align juga nih dengan below the line. Dan kita juga tahu produk mana yang mau kita
let's say fokusin misalnya di Q4 ini kita mau fokus apa. Make sure tim sales, tim B2B, tim online itu juga understand dan sepemikiran dengan produk marketingnya. Begitu juga nanti kita make sure tim supply chain mengkomunikasikan berapa banyak quantity yang harus diproduksi oleh tim Sainpay, oleh factory kita, itu benar-benar aligning dengan stretch target yang kita mau capai. Jadi kita bertugas cukup banyak sih sebenarnya, karena product marketing adalah orang yang paling tahu gitu, kayak center of excellence-nya untuk ngejagain everything has to be on track. Jadi secara garis besarnya product marketing tuh seperti itu gitu. Kalau di Samsung. Nah, biar nggak terlalu bertele-tele, ini aku juga mau share ya, kayak kenapa sih Samsung A series itu kemarin-kemarin katanya sukses gitu kan. Biarkan orang yang menilai, karena secara internal performance pun sebenarnya kayak market share, profitability itu kita thank God ya, perform well gitu. Meskipun aku nggak bisa share exact number-nya seperti apa, because everything is confidential gitu kalau di Samsung gitu. Ini lebih ke case study ya. Kita throwback sedikit ke 2020 ya, di mana awal pandemi gitu. I believe pandemi itu menjadi challenge untuk semua orang. Kenapa? Karena kita tuh nggak punya playbook yang firm gitu. Karena pandemi itu tiba-tiba aja datang nggak pakai permisi, terus kita juga nggak punya contekan, ibaratnya dulu tuh performnya bagus apa enggak, kita pernah ngelakuin apa sih selama pandemi, kan nggak ada. Jadi benar-benar semuanya bisa dikatakan kayak coba-coba gitu. Nah, tapi awalnya itu banyak berita kayak students gitu nggak bisa sekolah karena nggak punya HP, sinyalnya juga susah, terus harus pinjam tetangga atau gantian sama kakaknya atau pinjam orang tuanya gitu kan. Nah, awalnya itu sebenarnya aku nyeletuk kayak kenapa kita nggak bikin CSR campaign gitu kan untuk membantu mereka-mereka inilah yang membutuhkan. Cuman akhirnya kayak kita explore lagi, akhirnya kita come up idea dengan pandemic approach gitu. Jadi bikin campaign yang approach-nya pandemic. Jadi di awal kita juga harus tentukan dulu nih target audience-nya kan, biar semua komunikasinya juga nanti clear gitu, yang akan kita rilis ke market gitu. Jadi kita pahami dulu nih, produk yang mau kita hajar, let's say di bawah $150 gitu kan. Berarti di orang-orang yang beli produk ini tuh di Samsung itu seperti apa sih? Jadi kita lihat nih komposisi Gen Z-nya berapa, yang millennials-nya itu berapa, sama ada pragmatic buyers. Jadi biasanya kayak older millennials yang lebih fokus di maksudnya mereka lebih suka message-nya tuh kayak affordability sama spek yang dikasih itu apa. Kalau Gen Z kan lebih suka yang playful, ini tuh segala macam kayak gitu sih, yang relate sama kehidupannya mereka. Nah, kita juga biasanya tentukan kayak main targetnya tuh siapa sih, kayak student, terus kemudian first jobber, atau mungkin orang-orang yang housewife. Karena at the end kayak students gitu kan, purchasing decision-nya bukan ada di mereka ya, karena mereka masih minta uang ke orang tuanya. Jadi kita juga siapkan beberapa messaging yang agak berbeda untuk yang di lower funnel-nya, kayak gitu. Maksudnya tadi yang stay connected and relevant dengan pandemic approach itu karena kita mau launching campaign-nya itu di tengah-tengah pandemi, di mana kita semua tahu nih orang-orang lagi susah. Jadi kita juga harus berpikir campaign yang kita rilis itu bisa dikatakan jangan hard selling gitu. Maksudnya kita nggak bisa pakai approach hard selling di mana semua orang lagi susah gitu. Jadi gimana caranya kita coba twist campaign-nya atau communication-nya dengan sisi emosionalnya mereka biar lebih relevan dan relate dengan target audience-nya yang mau kita tuju juga. Tapi tentunya tidak melupakan ya kayak unique selling points-nya produk kita, karena balik lagi nih, jualan smartphones, orang tetap akan fokus di spek yang ditawarkan juga selain message affordability-nya gitu. Nah, biar komunikasinya juga tepat sasaran, kita juga harus understand consumer pain points yang mau kita tuju. Jadi caranya tuh waktu itu kita lakukan market research ya.
ada lah kita kerjasama juga sama third party kayak Toluna dan lain-lain gitu. Terus kita juga lakukan FGD juga dengan target market segment ya, karena waktu itu kita messaging-nya lebih mau ngomongin tentang sekolah, jadi kita juga harus tahu dari point of view si students tuh butuh yang kayak gimana, terus kemudian spek yang gimana, harga yang berapa, atau mungkin ada ekspektasi-ekspektasi dari mereka itu seperti apa. Tapi selain itu kita juga lakukan FGD ke parents, which is mereka orang tua yang masih punya anaknya sedang sekolah. Sama satu lagi kita juga lakukan FGD ke teachers. Jadi kita juga punya complete visibility-nya nih sebagai siswanya atau students-nya, sebagai orang tuanya yang nanti akan spending uang, sama teachers-nya juga yang mungkin akan giving suggestions, atau nggak semua teachers juga punya capability untuk purchase device yang mungkin lebih mahal gitu ya. Sama di sisi lain, PM juga harus understand nih dengan melakukan market visit. Jadi kalau market visit itu kita lebih understand juga nih kompetitor itu produk apa yang lagi heboh, terus kemudian atau produk Samsung yang dicari itu apa, atau kita bisa minta insight juga nih ke owner-owner dari toko-toko itu juga nih, misalnya kayak butuhnya tuh disupport apa, misalnya kayak POSM yang ada di toko tuh butuhnya dikomunikasikan seperti apa. Banyak sih, mulai dari itu. Atau untuk mempercepat availability produknya, mereka butuh program login atau apa dan lain-lain, banyak yang bisa kita ramu lagi di internally. Nah, dari ketiga poin ini sebenarnya waktu itu in summary yang kita tangkap adalah mereka intinya adalah butuh device yang affordable. Jadi pengen device yang murah, mereknya Samsung, tapi speknya masih bisa mumpuni untuk melakukan aktivitas online itu. Misalnya sekolah online atau kerja online dari rumah dan lain-lain. Tapi di sisi lain kita juga menemukan bahwa mereka ini ada uncertainty di income-nya. Jadi mereka itu ngerasa kalau gue harus beli handphone cash, misalnya kayak langsung 2 juta atau 1 juta atau 2 juta, itu agak berat buat mereka. Jadi buat bertahan hidup aja mereka mikir gimana gue mau beli handphone seharga 1 juta atau 2 juta gitu. Jadi kita dapat insight itu nih, oh berarti dari product marketing tahu bahwa konsumen kita itu butuh easy payment gitu. Jadi nanti kita kerjasama nih dengan si microfinancing company misalnya kayak gitu. Sama yang terakhir itu dari studentnya, oh butuh gratisan kuota dong. Waktu itu memang ada kayak kuota yang digratisin ya, kalau nggak salah dari pemerintah, cuman it is not well communicated juga gitu. Jadi kita juga membantu mengkomunikasikan itu, dan itu juga menjadi salah satu benefit untuk beli produk yang kita tawarkan during campaign ini gitu. Jadi benar-benar kita menjawab semua kebutuhan dari si konsumennya, biar nggak lirik-lirik brand lain gitu. Makanya dari ketiga poin ini atau ketiga pilar ini kita bisa menghadirkan right communication yang tepat untuk target marketnya kita. Nah, ini kan ngomongin strategi ya, terus execution approach-nya kayak gimana sih gitu. Nah, ini contohnya, jadi kayak ini campaign-nya udah selesai tahun lalu. Jadi kalau belum tayang sih pasti saya nggak akan share di sini, bisa di SP nanti saya gitu. Jadi ini itu was successful. 3 produk ini kita drive dan akhirnya sebenarnya kita replicate lagi karena tadi ada performance evaluation. Dari situ sebenarnya kita ngelihat ada another opportunity untuk kita expand secara target audience. Kalau ini kan benar-benar sebenarnya spesifik ngomongin untuk biar tetap semangat sekolah. Makanya di awal tahun kita expand ke Samsung tetap semangat Indonesia. Kita punya campaign lagi yang sama-sama semangat tapi lebih ke reaching wider audience. Jadi gitu. Jadi kita sebenarnya awalnya bikin yang kiri, terus kemudian kita evaluate, ternyata perlu perbaikan nih dari sisi device-nya, dari sisi lebih detail produk spec-nya, ini itu segala macam. Akhirnya kita come up dengan the second kreatif gitu. Tapi tetap menjaga konsistensi dari kreatif yang pertama. Kurang lebih itu. Sama ada satu lagi yang mau kita share, execution approach juga. Jadi kayak TVC yang kita jalankan juga waktu itu seperti apa, mungkin bisa tolong di play ya. Bimo?
Bimo nggak ada ya? Bisa nggak ya sekolah lagi? Sini kok, aku bantuin. Bim, ditabungin ya. Makasih ya kok ya. Ya. Semoga bisa sekolah lagi ya Bu ya. Pasti bisa. Pak, Bu. Alhamdulillah Bapak ada rezekinya. Hadir Bu. Lancarkan sekolah di rumah untuk jutaan anak Indonesia dengan cicilan ringan dan paket kuota hingga 48 GB. Yeah, I think that's all from me. Back to Dani ya. Thank you. Thank you banget Mas Wildan, keren banget ya. Jadi apa ya? Bisa dibilang sangat menginspirasi sekali ya. Ini saya mau bacain nih. Ternyata polling nih yang udah kita bikin nih. Nah ternyata nih dari audiens kita nih banyak banget nih yang belum pakai Samsung atau belum tahu Samsung nih. Okay. Wah berarti ini momen yang tepat juga ya. Big challenge juga di saya. Yeah, a bit of a challenge for sure. Nah sebelum saya kembali ke tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan udah kekumpul nih di kolom pertanyaan, saya pengen tanya way back, mungkin agak mundur sedikit, yang nggak sedikit sih, agak banyak gitu ya. Sebenarnya how you foresee yourself as a product marketer, Mas? Jadi kadang kan kita bingung ya what to prepare sih sebagai marketer atau product marketing kayak gitu ya, specifically biar punya essence-nya nih kayak gitu. Gua bisa nggak ya di kerjaan ini kayak gitu. So it is more into a personal side. Sebenarnya intinya ya, kalau untuk mau jadi product marketing yang apa ya, yang stay relevant sama stay current, itu intinya kita harus stay connected dengan apa yang terjadi di market. Karena gini, yang aku tahu, apalagi kalau kita mau menyasar Gen Z ya, karena Gen Z itu kan will be our future buyer, karena bukannya mau mendiskreditkan yang lain, maksudnya kayak boomers atau Gen X kan soon to be die gitu. Jadi kita harus cari source of, bener nggak maksudnya? Yang straightforward ya. Ya, maksudnya yang menerus untuk beli produk kita kan berarti kan young generations gitu. Mereka ini kalau aku pelajarin ya, sebenarnya mereka kan FOMO banget ya, fear of missing out. Jadi gimana caranya every content yang kita berikan atau materi komunikasi itu harus benar-benar reflecting their need gitu, sama their interest. Makanya tadi yang aku sampaikan nih, enaknya di Samsung itu everything can be traced gitu. Jadi kayak kita kerja sama Google, sama Facebook, sama bahkan kita bisa track sampai sedetail device apa yang kita mau lihat nih, orang ini tuh sukanya tuh ngapain, itu tuh kita bisa lihat dari affinity-nya. Jadi konten-konten yang kita rilis pun nanti bisa sesuai dengan apa yang mereka suka. Jadi kalau you want to be the best marketers in Indonesia, let's say ya, maksudnya ya jangan cut the boundaries dulu gitu, karena apa ya, maksudnya sebagai product marketing itu harus think way beyond yang lain, karena ya mungkin beberapa company banyak yang bilang kalau jadi marketing itu selalu berpikirnya bunga-bunga aja, maksudnya bunga-bunga itu mereka creating strategi tapi mereka nggak memperhatikan struggle-nya orang sales dalam execution itu seperti apa. Lucky I'm from sales, jadi when I want to create strategi, jadi I know what kind of pain in the ass yang sales team jalankan gitu. Jadi maksudnya bikin strateginya itu juga nggak yang bunga-bunga yang bagus untuk di-present, tapi benar-benar mudah untuk di-execute dan giving high impact gitu sih kalau menurutku, Dani. Jadi nggak hanya pleasing the management ya, tapi juga giving impact ya tentunya ya. Ya karena biasanya I was back then in FMCG dan sebagai orang sales, kalau ngelihat marketing present tuh kayak
I don't think it's Wow. possible di ini gitu. Maksudnya nggak segampang itu untuk mau ini, mau itu, mau ini, mau itu gitu kan. Jadi sekarang sebagai orang marketing, kalau pesan aku ya, karena dulu tuh sempat dikasih tahu juga, to be the best marketers has to come from sales sebenarnya, karena understanding not only from one side gitu. Gitu sih kalau menurutku, Dani. Totally right. Nah, sebenarnya nge-relate nih sama pertanyaan yang tadi udah dijawab sama Mas Wildan. Kan tadi juga udah njelasin bahwa there is so many efforts dari Samsung sendiri untuk men-sustenance atau apa ya istilahnya, meleverage suatu produk kayak gitu ya. Jadi produk itu ada umurnya segala macam dan stay up to date lah ya dengan what the market is actually wants kayak gitu. Nah, pertanyaannya nih, kan pasar teknologi ini kan fast-paced banget nih ya. Nah, how you define sustainability? Not sustenance, tapi sustainability of the brand on your product, on your portfolio. Kan biasanya kan kalau misalnya kita ngomongin product marketing kan kita nggak ngomongin juga portofolionya doang dong, pasti kan juga ke the bigger name kayak gitu ya, di umbrella name kayak gitu ya. Nah, sama how often sustenance itu didefine sebagai upstage of a certain product spec, Mas, di Samsung. Oke, yang pertama itu kan lebih ke ngomonginnya corporate ya, maksudnya lebih ke ngomongin bigger picture, di mana itu juga kita ada guide khusus yang memang juga kita punya satu divisi lagi nih yang ngomongin corporate branding gitu, which is kayak marketing communication yang tadi aku explain itu sebenarnya lebih fokus ke ngomongin bisnis. Tapi kalau kayak Samsung brandingnya, image-nya mau seperti apa untuk kedepannya, itu sebenarnya everything udah ada guide-nya. Tapi gimana caranya kita menjaga sustainability-nya di Indonesia specifically, ya tadi kita harus benar-benar stay update ya dengan apa yang terjadi di market. Kita juga harus pinter-pinter ngelihat opportunity, karena balik lagi nih, data yang kita punya pun juga sebenarnya sangat useful. Seperti yang aku sampaikan tadi, misalnya kita tahu nih, makanya enaknya di Samsung itu kita bahkan bisa nge-track orang-orang yang sekarang masih pakai Samsung tapi old models. Jadi mungkin model yang di-launching di 2016 atau 17 itu kita bisa tahu. Jadi kita tuh bisa benar-benar strategically targetin orang-orang itu gitu. Misalnya mau fokus di orang yang sekarang mungkin masih pakai J2 Prime atau J4 Plus. J series kan sekarang udah nggak ada. Tapi dulu kan kita luar biasa kan gedenya. Nah itu kita bisa tahu, kita mau targetin itu. Mereka itu sebarannya ada di kota mana. Itu tuh luckily kita bisa ngelihat gitu. Jadi misalnya, we need to put more branding, let's say in West Java, atau misalnya di Sukabumi, let's say. Karena pengguna Samsung di sana masih banyak, tapi old models dan lain-lain. Sedangkan misalnya market share kita need help di sana. Itu kita bisa specifically addressing those kind of issue di internal. Atau misalnya, sebenarnya aku juga lagi ada another idea gitu yang lagi aku mau propose nanti, looking the data trend dari third party kayak di Facebook dan lain-lain itu memang harus ada yang nge-heads up gitu, karena sometimes nih sedikit curhat ya, maksudnya kadang kayak global direction itu sometimes nggak bisa di-apply di sini karena mungkin kayak segment composition-nya slightly different kan, maksudnya nggak bisa kita samakan pasar di Indonesia sama mungkin di Singapura atau misalnya di Korea. Buat orang-orang Korea kayak Galaxy Flip mungkin itu kayak something yang umum gitu, berbeda dengan yang di sini marketnya ada di mostly di tadi ya below $200, which is 3 juta gitu. Sama tadi yang kedua untuk sustain ini ya, untuk sustain di spec ya, maksudnya di level apa, kenapa kita harus sustain produk itu gitu. Balik lagi how often? Seberapa sering ya? Oke. Kayak sekarang contohnya misalnya, aku punya produk supply-nya banyak misalnya. Kita mungkin teman-teman udah pada tahu ya kalau smartphone industry sekarang lagi struggling karena shortage dari sisi chipsetnya. Jadi kayak perusahaan Snapdragon, MediaTek dan lain-lain itu lagi pada susah. Jadi mereka tuh nggak bisa supply ke kita. Makanya
harga smartphone itu trennya mungkin ke depannya akan sedikit lebih mahal karena yaitu kita nggak bisa fulfilling market yang ada sekarang gitu. Nah, kita bisa ngelihat nih kalau dibilang seberapa sering, balik lagi PLC ya, kita ngomonginnya product life cycle-nya ini akan mati kapan sih gitu. Terus ada nggak sih movement dari kompetitor, misalnya oh ada kompetitor launching produk baru, ngomonginnya di sini-sini, pas kita lihat spek mereka ternyata nggak terlalu bagus, langsung kita hajar misalnya dengan materi komunikasi baru yang spesifikasi kita lebih unggul dibandingkan mereka, tapi secara harga kita bisa lebih affordable. Jadi kita bombardir di situ. Jadi sebenarnya kalau dibilang how often, there's no fixed rules atau fixed guidance ya. Jadi berdasarkan needs aja. Jadi sebenarnya buttonnya kalau di Samsung tuh bisa di turn on, turn off. Jadi depends on the situation. Dan tentunya based on dari produk marketingnya juga ngelihat needs-nya ada di mana. Misalnya kita juga bisa lihat lagi nih ke belakang, maksudnya ke dapurnya kita ya, secara profit misalnya udah cukup nih, kita bisa nambah additional spending misalnya 5 miliar atau 6 miliar gitu. Ya itu dari situ aja turn on the button untuk jalanin sustenance-nya atau kita perlu stop. Atau balik lagi tadi, misalnya lagi ada situasi campaign atau situasi di Indonesia seperti apa, kita perlu additional campaign. Itu ya, misalnya kita udah nggak punya budget nih, ya we create the deck, we create the proposal, kita present ke manajemen, mereka maunya kayak gimana, ternyata misalnya budget yang dikasih sekian M, atau misalnya sekian, ya kita optimize dari situ. Kalau emang misalnya kita nggak bisa spending, let's say di TVC, atau misalnya di retailnya nggak bisa terlalu heboh, atau gimana, at least kita having a discussion to at least fulfill all the hygiene needs aja. Misalnya kita fokusin di sufficiency-nya. Misalnya kita nggak bisa TVC, ya udah kita misalnya heavy di digital. Misalnya di digital kita nggak bisa afford premium buying nih medianya, ya setidaknya kita pasif atau frekuensinya kita tingkatkan. Terus kemudian kita utilizing on asset juga. Maksudnya kayak kita kan punya CRM machine sendiri kan, jadi benar-benar kita utilizing itu untuk creating awareness. Misalnya, lumayan nih bisa nge-reach 20 juta orang, atau misalnya 30 juta orang. Itu, jadi bisa dilihat dari berbagai macam aspek ya. Every channel is counted sih. Jadi every side of the komponen buat mempertimbangkan suatu decision itu matters ya tentunya, dan bisa switch on switch off gitu ya. Sorry Mas Wildan, this is a very interesting discussion, but we are limited in time. Jadi sorry. Aku bakalan baca ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom Q&A. Ini pertanyaan pertama. So singkat aja nih Mas Wildan, how Samsung position its POD, point of difference, toward competitors, and what is the source of data support to launch new product? Silakan. Kalau dibilang point of difference ya, jadi sebenarnya kalau sekarang ya tentunya teman-teman tahu, misalnya kayak, aku show contoh gampangnya aja, kayak is there any product yang, maksudnya ini kalau dibilang point of difference susah ya, maksudnya ini by segment gitu. Jadi kita nggak bisa menggeneralisir semua, karena let's say Oppo atau Vivo atau Xiaomi, mereka mungkin nggak terlalu fokus di flagship segment gitu. Maksudnya di harga di atas 9 juta mungkin mereka belum menjadi fokus gitu, karena brand imageries-nya mungkin belum ada di sana gitu. Jadi orang pun nggak mau spend uang $600 maksudnya lebih besar dari $600 untuk purchase those brands. Jadi kita ngomongin nanti balik lagi ke proud to own yang macam-macam lah gitu. Jadi setiap produk pasti akan punya differentiation ya, makanya kita selalu ada unique selling point. Misalnya ngomongin M series gitu, itu image yang udah kebentuk sebenarnya kan dengan baterai yang besar gitu, performance-nya lebih bagus gitu, speknya tinggi tapi secara harga lebih affordable. Karena makanya kita main targetnya adalah kayak Gen Z atau misalnya yang millennials gitu kan, yang mereka mostly spending time di dunia digital gitu. Beda dengan A series ya, lebih ke pragmatis gitu. Jadi yang penting gue brandnya Samsung misalnya, terus harganya di bawah 2 juta gitu. Ya ada juga pembeli yang gue nggak mau brand lain, gue mau Samsung tapi yang di bawah 2 juta gitu. Biasanya kayak older millennials tuh.
Nah, kalau Oke. ngomongin flagship, jelas ya kayak tadi, ini kan ngomonginnya form factor gitu. Jadi bener-bener even kayak sekelas Apple pun belum punya device yang bisa dilipat gitu sih. Lipat. Huawei pun cancel to launch kan yang Huawei Mate X gitu. If I'm not Jadi, mistaken. Karena iya. aku nggak expert di flagship market gitu, jadi aku nggak Iya, terlalu iya. ini gitu sih. Jadi kembali lagi ya, kita bagaimana Samsung ini memposisikan produknya sebagai produk yang worth to buy ya tentunya ya. Oke, Yes. next question. Mas Wildan, apa sih perannya outlet dan kompetitor untuk Samsung dalam sales dan marketing, dan pelayanan seperti apa yang Samsung berikan ke outlet? Singkat saja, 2 menit. Oke, ya kalau peran outlet tentunya paling besar ya, karena balik lagi, we need to maintain dealer preference, istilahnya, apalagi untuk toko-toko yang multi brand itu orang-orang yang jual produknya nggak cuma Samsung. Jadi gimana caranya kita maintain dealer appetite, jadi misalnya dengan kita kasih margin yang sesuai, atau misalnya kita kasih support, misalnya, oh if you sell Samsung this much, maybe you can go having traveling with us, misalnya kayak dikasih kayak semacam, oh ini dealer fokus kita nih untuk seperti ini. Kita juga pastinya support kayak semacam promotor untuk membantu jualan di toko ya. Jadi biar si kokoh-kokohnya atau encik-enciknya itu pada semangat ya ngejualin Samsung, karena kita bantu powernya kita, nggak cuman dari mereka keluarin uang untuk hire frontliner atau karyawannya mereka. Itu kan salah satu juga bentuk supportnya kita. Terus kemudian kalau pelayanan seperti apa yang diberikan ke outlet sebenarnya ya kita punya kayak regular salesman yang datang, kita juga punya tim field force yang rajin kunjungan, asking any inputs atau misalnya masukan ke kita yang bisa kita jadikan next action-nya. Tapi kalau ngomongin kayak pelayanan sebenarnya mungkin lebih ke konsumen ya, tapi seperti yang mungkin teman-teman juga tahu, service center terbanyak di Indonesia itu ya dari brand Samsung, nggak ada lagi yang bisa ngelawan sih. Lagi-lagi this brand is worth to buy ya, sedikit branding nih. Nah, kita next ke pertanyaan selanjutnya nih. So, Mas Wildan as a product marketer, how do you balance between sales and marketing to ensure excellency? Wah, ini kayaknya pertanyaannya orang supply nih ya. Iya, benar ya. Maksudnya seperti yang saya sampaikan tadi, intinya untuk execution itu biar excellence itu seperti apa, yang pasti sebelum kita membuat strategi di marketingnya, make sure you understand how to execute. Karena gini, sometimes orang tuh kalau hanya fokus di data ya, konsumen tuh maunya begini, and then kita bikin strategi, tapi kita forget bahwa yang akan melakukan execution itu bukan kita. Karena ya mungkin Dani juga ya di marketing juga kan, ketika membuat strategi, yes, kita hahihi, misalnya kayak bunga-bunganya banyak gitu, pokoknya dokumen pendukungnya banyak, ini, tapi sometimes ketika kita present ke salesnya lemes gitu, salesnya lesu, ini mah susah, ini mah pasti nggak efektif, ini segala macam. Jadi seperti yang saya info juga tadi di depan, to be the best marketers, we need to come from sales sih sebenarnya. Tapi semua itu the gap bisa diminimize dengan cara apa ya? Kita banyak-banyak ngobrol sama tim sales, kita bisa kunjungan ya. Jadi kita bisa lebih dekat sama nggak cuman konsumennya kita, tapi customer-nya kita juga, which is toko-toko yang menjualkan produk kita. Itu tuh penting banget untuk kita bisa tahu ada feedback nggak, mereka kurang margin nggak, atau bahkan kadang isu payment aja, ya kan? Isu payment aja sometimes will affect ke mereka nggak mau stok barang kita lagi. Oh, soalnya ini distributornya bayarnya lama lah, inilah. Jadi banyak hal yang harus kita perhatiin. Kalau untuk tentunya kita nggak cuman menggunakan data yang supporting marketing, tapi balik lagi sales is the key ya, karena marketing campaign yang kita buat kan ujung-ujungnya untuk generating sales dan market share dan profit dan revenue dan gitu. Jadi make sure salesnya juga semangat ketika mendiskusikan hal ini sama. Hal ini. Jadi harus dua arah ya harusnya ya. Iya, salesnya harus terlibat biar execution-nya. So not only consumer insight dari marketing atau brand, tapi juga ada juga sales insight mungkin ya yang bisa ngebalance sehingga excellency
apa namanya, itu bisa tercapai. Oke, Ya. ini pertanyaan yang menurut saya juga menarik nih. Nah, Samsung ini kan brand yang brand image-nya itu kan udah kuat banget nih, meskipun yang masih ada di sini tuh yang lihat tuh masih banyak yang belum pakai Samsung nih ya. Iya, Jadi iya. apakah ini jadi beban nih buat seorang produk marketing kayak gitu, atau Pertanyaannya menjadi itu ya. tantangan gitu ya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari atau tugas sehari-hari kayak gitu? Iya, sometimes iya. Apalagi gini, di Samsung itu kalau apalagi misalnya saya kan datang dari tim retail ya. Kita Hmm. punya manpower itu banyak banget dari Sabang sampai Merauke. Ya jadi, kalau kalau ngomongin, beban atau tantangan sebenarnya sometimes iya, karena fase fase apa ya, maksudnya fase kerjanya di Samsung itu mungkin orang akan bilang, "Ah, FMCG itu udah paling fast karena fast moving consumer goods." Tapi, I was from FMCG, tapi di Samsung menurutku lebih lebih cepat lagi fasenya dibandingkan FMCG gitu. Kalau menurutku ya dari company-company yang, sudah pernah, saya datangin gitu. Kalau, beban ya dijalanin aja sih karena kalau kalau kita sebagai product marketing memang harus paham produknya. Jadi ketika mau jalan-jalan kemana atau mau ketemu siapapun ditanya produk Samsung ya at least, we know how to answer aja sih. Kayak, oh better beli produknya Samsung misalnya yang mana gitu, atau misalnya kenapa nggak beli Oppo, atau misalnya kenapa nggak beli Vivo, ya at least kita kasih, point of view-nya kita sebagai, product marketing, dengan mungkin, another benefit gitu yang bisa diberikan selain dari specification itself, karena beli handphone itu kan nggak cuman ngomongin spek ya, tapi service-nya, ngomongin purna jualnya, purna apa kayak after sales-nya After juga harus sales-nya. dipikirin. Terus kalau misalnya device-nya rusak mau ganti spare part-nya juga harus gampang. Pokoknya banyak. Sama kayak kalau mau beli mobil atau mau beli yang lain-lain sih. Oke, menarik banget nih ya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih, banyak banget nih ya pertanyaan di last minute gitu ya. Jadi kayak harus mulai cepet-cepet nih ya, ngejawabnya harus singkat, padat, dan Iya, jelas nih, iya. Mas Wildan. Oke, so ada yang tanya nih, nggak tahu ini confidential atau enggak. Jadi 5 tahun ke depan nih roadmap produknya Samsung itu development-nya itu kayak gimana di kategori smartphone ini? Apakah fokusnya ke kamera kah, ataukah fokus ke yang lain kayak gitu? Iya, sebenarnya aku nggak bisa jawab yang gimana-gimana ya, karena, even produk yang kita launching kemarin yang Galaxy Z aja, itu benar-benar everything is confidential sampai produk itu ada di, kantor. Jadi benar-benar semua orang tuh nggak bisa ngelihat yang gimana-gimana gitu. Cuman, yang mau aku sampaikan di sini tentunya kalau untuk ngomongin produk roadmap-nya pasti akan fokus mostly pasti satu di productivity, kalau ngomongin Samsung ya. Satu productivity, yang kedua lifestyle. Itu udah pasti kita akan following the market trend, atau bahkan mungkin we are the trendsetter yang akan creating trendnya. Yang pasti menurutku ya kalau ngelihat dari sisi apa namanya Galaxy Note juga sekarang nggak ada gitu kan, diganti dengan seri Z. Mungkin kedepannya tren flip phone akan hits lagi. Padahal sebenarnya dulu waktu sebelum ada 4G dan lain-lain udah ada ini ya flip phone gitu kan. Cuman sekarang di reintroduce dengan teknologi yang tentunya lebih baik. Mungkin kedepannya bisa jadi udah ditanam nih ke badan kita kan, tinggal pencet langsung muncul layar di depan kita kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Iya. Mungkin kalau Bukan sekarang sih wearables lagi ya. Jadi udah iya, implan ya. bukan device lagi, tapi kita tunggu juga nih, karena kita yang di Samsung pun belum tahu gitu ke depannya seperti apa. Everything is surprise for us. Everything is still a mystery, even for the Iya. product marketer. Oke, Iya. ini ada pertanyaan nih, sedikit distinct. Kalau di Samsung itu, kalau misalnya bisa jadi market researcher tuh kriterianya seperti apa, tahu nggak? Ini harusnya Oke. tanyanya ke HR ya ini ya. Ini mau ngelamar ya? Boleh nanti Kayaknya, iya nggak apa-apa, tapi di LinkedIn. bisa kasih insight. Iya, Iya, singkat saja Mas Wildan. Ya, kalau market researcher sebenarnya yang penting punya background consumer dan marketing ya. Karena tim CMI itu nggak cuman generating insight dari consumer, tapi juga dari sisi marketingnya gitu. Jadi kalau punya pengalaman either itu di Nielsen atau di GfK, it would be a plus sih untuk
bisa jadi tim CMI-nya di Samsung. CMI-nya. Iya, karena kalau di kita tuh jujur lebih kompleks ya, karena mungkin agak sedikit beda. Kalau di FMCG brand health tracker pakainya, kalau di kita ngomonginnya kayak FPSA, PTO, terus kemudian U83 yang kayak gitu, kayak unaided something gitu. Itu agak-agak sedikit berbeda. Belum nanti insight dari third party kayak Facebook, terus kemudian dari social listening-nya seperti apa, itu sebenarnya dikerjain sama consumer insight-nya kita sih. Oke, thank you. Ada pertanyaan lagi nih. Wah, semakin waktunya menipis, semakin banyak yang nanya nih ya. Aneh banget nih ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba address semuanya. Oke, seberapa banyak sih Mas Wildan si produk Samsung ini berubah setelah adanya kompetitor yang menurut Samsung itu kuat, baik dalam refund, support, ataupun after sales support lainnya? Ini maksudnya Singkat aja refund Mas. Mungkin kalau misalnya produknya rusak gitu, bisa dibalikin nggak? Kalau seberapa banyak berubah setelah adanya kompetitor yang kuat sih, sebenarnya we are still market leader until now, and even aku nggak bisa ngomong angkanya, tapi trennya this year kita selalu naik setiap bulannya market share. That's why dengan market share naik itu sebenarnya justru jadi pressure buat kita kalau bulan depan misalnya back to baseline, karena itu akan dinilainya performance kita nggak lebih bagus padahal back to baseline gitu. Jadi kalau up till now sih sebenarnya kita masih market leader ya untuk the whole segment gitu sih. Kalau untuk kayak refund atau after sale sebenarnya semuanya ini kok dilayani dengan baik, tinggal jalurnya aja. Mungkin teman-teman jangan lupa ke service centernya Samsung ya. Jadi jangan balik ke toko misalnya kalau ada masalah, karena balik lagi teknisi-teknisi kita yang ada di service center understand better dibandingkan di toko, karena toko hanya menjual ya, bukan melayani komplain gitu. Jadi itu biarkan partnya Samsung aja yang handling. Di sana kok ininya service-nya excellent. Oke, thank you banget Mas Wildan atas kesempatannya buat diskusi. It's been worthful discussion ya. Mungkin kurang nih ya 1 jam, mungkin ini juga masukan buat teman-teman panitia nih ya. So thank you banget Mas Wildan, and I would like to remind hadirin semuanya nih, rekan-rekan yang lagi ngelihat career conference-nya Mentorin, that we will have a bunch of interesting and exciting session yet. So coming up ahead, stay tune di Mentorin Career Conference 2021. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you.